Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, mungkin nanti ada sekitar 2 sesi yang akan membahas tentang fungsi-fungsi belahan-belahan otak pada manusia. Kenapa ini perlu kita diskusikan? Karena otak kita, belahan-belahan otak kita ini ada hubungannya dengan perilaku kita dan ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dunia kerja kita. Otak kita memiliki kapasitas yang sedemikian rupa besarnya. Bahkan ada salah satu teori yang mengatakan bahwa apapun informasi yang masuk ke dalam otak kita itu tidak akan pernah hilang. Hanya terselip, hanya menempel di tempat-tempat tertentu, tetapi kita tidak mampu recalling, kita tidak mampu memanggil kembali karena luasnya belantara kapasitas otak kita. Saya akan berikan contoh seperti ini. Apabila saya mengatakan kepada Anda bahwa saya akan meletakkan jam tangan saya ini di Surabaya, maka mungkin Anda tidak akan pernah bisa menemukannya. Bahkan saya mengatakan bahwa saya akan meletakkan jam tangan saya ini di rumah, itu pun Anda tidak mampu mengetahuinya. Kenapa? Bukan karena jam tangan itu tidak ada atau hilang, tetapi karena luasnya tempat yang kita miliki. Tetapi kalau saya mengatakan seperti ini bahwa jam tangan itu saya letakkan di Surabaya, di alamat ini, jalan ini, nomor ini, di dapur di atas kulkas, maka Anda akan mampu mengetahuinya. Artinya apa? Artinya clue-clue, artinya jalan-jalan yang kita berikan, itulah yang akan mampu menemukan jam itu, menemukan informasi itu. Informasi yang masuk ke dalam diri kita apabila kita tidak memiliki jalannya, maka dia akan tenggelam sedemikian rupa dan kita tidak mampu mengingatnya. Tetapi itu akan keluar nantinya saat kita berhubungan dengan yang lain, yang itu mengingatkan pengetahuan kita yang lainnya. Itu gambaran singkat tentang otak kita. Roger Sperry, penemu peraih hadiah Nobel, dan dia yang menemukan belahan otak. Dia mengatakan bahwa otak itu ada belahan otak kanan dan otak kiri. Saat dia mengatakan belahan otak kanan dan otak kiri, kita harus berpikir bahwa bukan berarti otak kiri itu bekerja dengan sendirinya dan otak kanan itu bekerja dengan sendirinya. Tidak. Otak kanan dan otak kiri tetap berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama, tetapi hal-hal tertentu otak kiri yang lebih dominan bekerja dan hal-hal tertentu otak kanan yang lebih berfungsi secara dominan. Ada manusia yang punya kecenderungan otak kanan cara berpikirnya, dan ada manusia-manusia yang punya kecenderungan otak kiri. Dan menurut penelitian bahwa kecenderungan itu adalah genetik, artinya hampir sulit untuk dirubah. Gitu. Apa perbedaan cara berpikir otak kanan dan otak kiri? Ada beberapa item yang membedakan, tetapi saya akan memberikan beberapa ilustrasi yang cukup penting. Yang pertama, otak kiri itu berpikirnya use logic, berpikir logis. Sedangkan otak kanan adalah use feeling. Dia menggunakan feeling. Bukan berarti saat dia menggunakan feeling dia tidak menggunakan logika, bukan. Tetapi feeling itu dia gunakan yang lebih banyak. Kemudian otak kiri detail oriented, sementara otak kanan adalah big picture oriented. Kemudian otak kiri menggunakan word dan language, kata dan bahasa, sementara otak kanan adalah simbol dan image. Kemudian yang keempat, otak kiri present and past, otak kanan present and future. Yang kelima,
otak kiri cenderung safe dan otak kanan cenderung risk taking. Apa ini maksudnya? Saya akan berikan ilustrasi seperti ini. Yang pertama, otak kiri detail oriented. Dia cenderung detail. Otak kanan adalah big picture oriented. Gambaran besar. Dalam pembelajaran dikatakan bahwa apabila Anda punya kecenderungan otak kiri, maka lebih baik Anda membaca dari awal sampai akhir sebuah buku. Sementara apabila Anda berkecenderungan otak kanan, maka bacalah kesimpulan dulu setiap bab, kemudian baru membaca halaman pertama sampai akhir. Kenapa? Karena kalau Anda otak kanan, Anda punya kepentingan big picture oriented, gambaran besar. Bagaimana hubungan ini dengan dunia kerja? Yang menarik adalah apabila bos Anda, apabila majikan Anda adalah otak kanan, sementara Anda adalah otak kiri. Saat bos Anda yang berpikiran otak kanan memberikan perintah, dia cenderung memberikan perintah dengan big picture oriented. Artinya apa? Gambaran besar, tidak detail. Sementara Anda karyawan yang cenderung detail oriented, Anda akan bertanya, maksudnya apa ini? Anda kepingin dirinci. Kenapa Anda kepingin dirinci? Karena Anda tidak ingin salah. Anda tidak ingin melampaui batasan-batasan. Karena yang kelima, Anda cenderung safe. Otak kiri cenderung cari aman. Dia tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan. Sementara otak kanan, dia memberikan gambaran besar, big picture oriented. Selanjutnya terserah Anda dan Anda boleh melakukan hal-hal yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tapi itulah take risk, mengambil resiko, dibiarkan. Nah, ini menarik. Yang pertama, bosnya big picture oriented, bawahannya detail oriented. Demikian juga sebaliknya. Apabila bosnya detail oriented dan bawahannya adalah big picture oriented, saat dirinci oleh atasan, bawahan merasa saya dianggap orang yang tidak ngerti apa-apa. Karena dia tidak butuh dirincikan. Kemudian yang ketiga adalah word and language, kata dan bahasa. Orang-orang otak kiri cenderung kata dan bahasa. Dia membaca. Dia lebih cenderung petunjuk-petunjuk itu dibaca. Sementara otak kanan adalah simbol dan image. Flowchart, gambar-gambar pendek, simbol-simbol mereka lebih sukai daripada teks yang berpanjang-panjang. PowerPoint itu akan lebih menarik buat orang yang otak kanan. Otak kiri, dia butuh rincian sedikit. Tidak bisa langsung poin-poin tertentu. Kemudian yang keempat adalah otak kiri berpikirnya the present and past. Kemarin dan saat ini. Sementara otak kanan berpikirnya adalah present and future. Sekarang dan masa depan. Artinya apa? Orang yang punya kecenderungan otak kiri, dia masih memikirkan hal-hal yang kemarin. Misalnya, kenapa saya melakukan seperti itu tadi? Kenapa saya kemarin seperti itu? Itu kurang baik buat saya. Walaupun kejadian itu sudah terjadi kemarin, saat ini mereka masih memikirkan itu. Karena cara berpikirnya dia adalah present and past. Sementara otak kanan, cara berpikirnya adalah present and future. Yang kemarin, ya sudah. Walaupun dia tahu bahwa itu kesalahan, walaupun itu tidak baik, tetapi dia hilangkan, sudah. Itu. Dia berorientasi kepada sekarang dan nanti bagaimana, present and future. Kemudian yang terakhir adalah otak kiri cenderung cari aman, safe. Otak kanan cenderung take risk, mengambil resiko. Ini paling tidak 5 perbedaan antara otak kanan dan otak kiri dan bagaimana fungsi-fungsi itu berjalan dalam pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya sering ditanya, apakah bisa orang yang cenderung otak kanan berpindah ke otak kiri atau otak kiri berpindah otak kanan? Jawabannya adalah tidak bisa atau tidak mungkin. Atau kemungkinan itu sangat kecil sekali.
Kenapa? Karena ini adalah hereditas. Artinya apa? Dengan pelatihan, dengan pembelajaran dan lain-lain, kita hanya mampu menggeser. Kalau awalnya otak kanan digeser agak ke kiri, tetapi tetap bagian otak kanan. Sementara yang kiri bisa digeser sehingga dia cenderung otak kiri tetapi agak ke otak kanan. Misalnya saat dia cenderung shift, dengan pelatihan-pelatihan tertentu maka dia akan bisa mulai take risk, mengambil resiko. Orang yang cenderung mengambil resiko dengan pembelajaran-pembelajaran tertentu, pembelajaran-pembelajaran fungsi otak kiri, dia akan mampu menggeser sehingga dia mulai cari aman dan sedemikian rupa. Nah, kita perlu tahu bahwa otak kiri maupun otak kanan tidak ada yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan, tujuannya adalah untuk saling mengenal, untuk saling membutuhkan, untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Otak kiri akan baik selama tempatnya di bagian-bagian yang berhubungan dengan otak kiri. Otak kanan dia akan baik selama dia akan berhubungan dengan kerja-kerja ataupun yang lain yang berhubungan dengan otak kanan. Apabila otak kanan menempati kerja-kerja yang kiri, dan otak-otak kiri atau cara berpikir otak kiri bekerja di tempat-tempat yang berhubungan dengan otak kanan, ini memang cenderung untuk tidak sukses atau kurang baik. Misalnya untuk shift, untuk sortir, untuk mutu kualitas sebuah barang, jangan orang otak kanan yang lebih dominan. Kenapa? Karena dia take risk, dia hal-hal yang kurang baik mungkin akan dibiarkan masuk. Sementara yang safe mungkin akan juga mengurangi hal-hal yang sudah kurang baik atau sudah cukup baik tetapi menurut dia masih kurang baik. Artinya apa? Penempatan-penempatan itu akan pas apabila mereka menempatkan di tempat-tempat yang benar. Itulah pengetahuan kita, gambaran kita tentang otak kanan dengan otak kiri. Dengan pengetahuan itu maka kita mampu berkomunikasi dengan yang lain. Kita akan mulai menyadari bahwa kalau otak kiri cara berpikirnya seperti ini, maka saya tidak bisa memaksakan diri kepada mereka. Orang-orang yang cari aman tidak bisa Anda paksakan dengan pengambilan-pengambilan resiko yang cukup serius. Sementara yang otak kanan juga seperti itu. Orang-orang yang punya gambaran besar, dengan pengetahuan itu maka dia akan memberikan perintah kepada bawahnya mulai agak dirincikan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bawahnya adalah cenderung otak kiri dan seterusnya. Dengan pengetahuan ini, dengan pemahaman ini, komunikasi antar sesama kita akan bisa lebih baik dan hubungan itu akan menghasilkan hal-hal yang lebih produktif dan positif. Saya pikir itu sedikit penjelasan tentang fungsi otak kanan dan otak kiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.